Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Permana dengan NPM 10120032 dari kelas C3 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan dan meresum materi tentang Ma'rifatullah dari pertemuan pertama. Pada kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, langsung saja kita ke materinya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang Ma'rifatullah. Baik, materi pertama dari Ma'rifatullah yaitu Ahamiyatu Ma'rifatullah, urgensi mengenal Allah. Definisi, ma'rifah berasal dari kata arafa, yarifu, ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari siapa gerangan Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim tentu tidak akan membiarkan kita terkatung-katung tanpa adanya pembimbingan, yaitu utusan-utusannya para nabi dan rasul yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Maka di antara manusia ada yang berhasil mengetahui Allah dan banyak pula yang tersesat, berjalan dengan angan-angannya sendiri. Di sini terdapat dalil dari Quran Surat An-Najm ayat 29 dan 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arid amman tawalla an zikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Zalika mablaguhum minal ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu biman ittada. Sadaqallahul azim. Yang artinya, maka berpalinglah kamu dari orang yang telah berpaling dari peringatan kami dan dia tidak menghendaki kecuali kehidupan dunia. Itulah kesudahan pengetahuan mereka. Sungguh Tuhanmu lebih mengetahui orang yang telah sesat dari jalannya dan dia lebih mengetahui orang yang dapat petunjuk. Selanjutnya, Ma'rifatullah materi kedua, yaitu At-Thariq ila Ma'rifatullah, cara menuju Ma'rifatullah. Ma'rifatullah berasal dari dua kata, ma'rifat dan Allah. Secara singkat, Ma'rifatullah adalah mengenal Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat terhadap zat Allah adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud esa, tunggal dan sesuatu yang maha agung, mandiri dengan sendirinya dan tiada satupun yang menyerupainya. Sedangkan ma'rifat sifat adalah mengetahui dengan sendirinya dan tiada satupun yang menyerupainya. Mengetahui dengan sesungguhnya Allah itu maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan maha melihat dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Dari mengetahui tentang zat dan sifat Allah, maka selanjutnya Imam Al-Ghazali pun memberi kesimpulan bahwa ma'rifat adalah mengetahui akan rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Allah tentang segala yang ada.
Di sini terdapat tabel tentang at-thariqu ila ma'rifatullah atau jalan mengenal Allah. Di sini terdapat tanda-tanda atau ayat al-qauliyah dan al-kauniyah. Pada kauniyah terdapat al-islamu, Islam, an-naqlu wal aqlu, nas dan akal, at-tasdiqu, pembenaran, al-imanu, iman. Sedangkan pada qauliyah ghairul islamu, tidak beragama Islam, al-zannu wal hawa, prasangka dan nafsu, al-irtiyab, ragu-ragu, al-kufru, ingkar. Pada materi ketiga yaitu al-manawi min ma'rifatullah, penghalang mengenal Allah. Pada umumnya terdapat terbagi dua, yaitu maradus syahwat dan maradus syubhat. Maradus syahwat yaitu berkaitan dengan penyakit hati, berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Di sini terdapat 4, yaitu perilaku yang tidak terpuji. Yang pertama, al-fisku atau kefasikan. Kefasikan ini artinya keluar dari sesuatu. Dan yang kedua, al-kibru, artinya kesombongan, yaitu suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada al-zulmu atau kezaliman, berpaling dari ajaran dan petunjuk karena penyakit dengki yang ada di dalam hati. Yang keempat, al-kizbu atau kedustaan, merupakan sikap bohong dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Sedangkan pada maradus syubhat, yaitu berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Terbagi menjadi 4 masalah akal dan logika. Yang pertama, al-zahlu atau kejahilan, kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah. Yang kedua, al-irtiyab, keraguan-raguan, disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifat. Yang ketiga, al-inhiraf, yaitu penyimpangan, tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala. Yang keempat, al-ghaflah atau kelalaian, kesalahan yang tidak hati-hati. Ma'rifatullah, materi keempat selanjutnya adalah al-adilah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, adalah bukti hal yang tak terbantahkan. Terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama, dalilul fitri atau dalil fitrah, yaitu keadaan asal ketika seseorang manusia diciptakan oleh Allah. Yang kedua, ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra, bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Yang ketiga, ad-dalilul aqli, dalil yang dapat oleh akal, bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta, dia dapat membuktikan adanya Allah. Yang keempat, ad-dalilul naqli atau nas, pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk dari kitab suci. Yang kelima, ad-dalilut tarik, dalil sejarah, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itulah pemaparan dari saya tentang materi ma'rifatullah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.